kita masih di LPKIA nih. Di kampus ini tuh ada banyak banget keunggulan dan benefit yang bisa kita dapetin. Salah satunya, kita bisa dapet banyak sertifikasi internasional. Nah sekarang, yuk kita kunjungin dosen-dosen yang terkait buat kita kepoin gimana sih konsep dari sertifikasi internasional. Yuk, ikut bareng kita. Halo Pak, selamat siang. Makasih udah meluangkan waktunya untuk kami. Di sini kami akan bertanya terkait sertifikasi yang ada di LPKIA. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Deden Sofyan Hamdani. Sekarang menjabat Ketua Program Studi Sistem Informasi dan juga sebagai Proktor Microsoft. Kalau boleh tahu, konsep dari sertifikasi yang Bapak handle itu seperti apa ya Pak? Sertifikasi ini adalah sertifikasi beberapa macam dari Microsoft ya, yaitu MOS. MOS itu singkatan dari Microsoft Office Specialist, di mana para peserta akan mendapatkan validasi langsung dari Microsoft bagaimana cara mengerjakan pekerjaan berbasis project. Oh, menarik sekali ya Pak. Kalau semisal lulus dari sertifikasi itu, benefit untuk kitanya tuh apa ya Pak? Ya, banyak ya. Selain mendapatkan validasi, juga bisa menyematkan gelar MOS di belakang nama atau di belakang gelar terakhir ya. Kemudian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan atau kursus di luar negeri. Kemudian juga bisa mendapatkan digital badge yang bisa disematkan di email maupun di CV. Jadi benefitnya juga sangat banyak ya. Wow, ternyata banyak sekali ya Pak benefitnya. Nah, untuk lulus tuh kriterianya gimana sih Pak biar lulus gitu dari sertifikasi itu? Ya, yang pasti harus punya komitmen. Karena kalau keberhasilan itu bukan dari instruktur, bukan dari dosen, bukan atau pengajar, tetapi memang harus punya komitmen dulu dari diri sendiri dan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran basic-basic ataupun yang bisa tergantung dari kelasnya itu sendiri. Setelah mengerjakan, baru bisa berlatih terus-menerus. Untuk lulus itu minimal nilainya 700 dan skor tertingginya 1000. Oh begitu ya Pak. Kira-kira untuk mengikuti sertifikasi itu di LPKIA biayanya berapa ya Pak? Kalau di LPKIA biayanya itu relatif tidak mahal ya. Kenapa? Karena memang LPKIA itu bekerjasama langsung dengan Microsoft, yaitu melalui Certipot ya, melalui Microsoft. Nah itu yang menjadikan privilege dari mahasiswa LPKIA. Jadi mahasiswa LPKIA mempunyai privilege dengan biaya yang betul-betul sangat terjangkau. Mungkin cukup sekian aja ya dari kami. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Saya ingin bertanya terkait sertifikasi yang ada di LPKIA. Boleh saya tahu nama lengkap Bapak siapa? Nama saya adalah Chang Kian Leong. Bapak di LPKIA nge-handle sertifikasi apa Pak? Oh ya, sertifikasi yang biasanya saya handle adalah tes yang disebut dengan TOEIC, Test of English for International Communication. Lalu apa saja ya Pak benefit yang bisa didapatkan setelah menyelesaikan sertifikasi? Oh, tentu karena sertifikasi ini dilakukan walaupun oleh badan perwakilan di Indonesia, tapi kan pusatnya adalah di Amerika. Jadi tentu saja bahasa Inggris yang diteskan itu akan mencerminkan seberapa baik penguasaan bahasa Inggris peserta tesnya. Dan ini sangat penting untuk bekerja, terutama pada saat bekerja memerlukan bahasa Inggris. Apa saja Pak kriteria yang harus dipenuhi agar dinyatakan lulus? Tes TOEIC ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah reading, yang kedua adalah listening. Tetapi nanti pada akhirnya nilainya itu bisa disatukan, dan untuk kriterianya kita ambil standar yang ada di perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama BUMN. Mereka mensyaratkan bahwa S1 itu minimal tes TOEIC-nya sebesar 500 atau 450 tergantung, dan yang untuk D3 itu sekitar 350 sampai 400. Jadi kriteria lulus yang kita gunakan adalah seperti itu.
Untuk biayanya kira-kira untuk mengikuti sertifikasi berapa ya Pak? Mengenai biaya ini, untuk ujian TOEIC ini standarnya dari ITC, yaitu penyelenggara International Test Center, itu 675.000 per orang. Tapi untuk LPKIA mendapatkan subsidi dari mereka. Jumlahnya saya pikir saya tidak boleh menyebutkan, bukan saya tidak mau, tapi ITC-nya sendiri tidak menyebutkan. Takutnya nanti di pasaran orang-orang, di masyarakat maksudnya, orang-orang jadi saling membandingkan harga yang diberikan. Karena subsidi dari ITC itu untuk LPKIA cukup besar. Baik Bapak, kami rasa cukup. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Semoga sukses. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami ingin bertanya terkait sertifikasi yang ada di LPKIA. Bolehkah saya tahu, sebelumnya bolehkah saya tahu nama Bapak siapa? Nggak boleh tahu. Nama saya Andi Victor Parsawan Paktahan. Saya di sini sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang juga membawahi lah ya program sertifikasi internasional. Karena itu juga bagian dari kehidupan akademik di LPKIA gitu. Terus sertifikasi apa yang Bapak handle? Yang handle atau dimiliki? Oh iya, yang dimiliki. Kalau saya sih sebenarnya backgroundnya dari infrastruktur, data, komunikasi, sama network. Saya punya Mikrotik, saya punya Cisco, saya punya Huawei, banyak, tapi bukan berarti saya juga khusus di situ, karena saya juga mendalami bidang aplikasi ya dari Microsoft salah satunya gitu. Jadi ya cukup banyak. Kalau di LPKIA ini kan teman-teman juga tahu, di LPKIA ini ada apa aja? Cisco, Microsoft, Mikrotik, IBM, Oracle, ITC, terakhir Huawei, ada 7 bidang sertifikasi internasional. Ada yang di bidang aplikasi, ada yang di bidang data, ada yang di bidang infrastruktur. Banyak sekali ya Bapak. Banyak, karena biasanya itu ya ujung-ujungnya kan competitive advantage atau competitive advantage kan? Jadi keunggulan bersaing. Sekarang saya mau tanya sama Anda program studinya apa? Teknik informatika. Lulus dapat apa? Sarjana kan? Tempat lain sarjana juga nggak? Tempat lain sarjana juga nggak? Terus yang membedakan Anda apa? Bersertifikat. Anda punya sertifikat kompetensi, Anda diakui. Sama halnya, logika sederhananya sama seperti kalau jualan makanan. Yang satu tidak sertifikasi halal, yang satu sertifikasi halal MUI. Kira-kira mana yang laku? Yang bersertifikat. Gitu. Jadi pola pikirnya seperti itu. Tuh. Ada kan pertanyaan tentang itu? Ya, sebagai contoh saya langsung kasih konkret aja lah. Dengan saya punya sertifikasi internasional, saya juga berpeluang menjadi seorang wirausaha. Bukan hanya saja bekerja di perusahaan, tapi saya bisa menjual kemampuan saya lewat kegiatan namanya pelatihan, training. Saya rate-nya itu 3-4 juta per hari untuk sekedar training. Tapi ada juga training-training yang murah. Contoh kemarin saya Mikrotik. Kemarin Mikrotik itu satu harinya 1,5 juta. Jam 8 sampai jam 4. Saya ngasih training. Saya cuma kebagian 2 hari, kan 3 juta. Nah di situ ada peluang apa? Wirausaha, entrepreneur. Bagaimana kita memanfaatkan sertifikat kompetensi. Itu. Jadi sebenarnya target dari sertifikasi internasional kalau kita bilang pemasaran bisa kalau di istilah pemasaran itu namanya self branding ya. Nah, self brandingnya kan bisa untuk masuk ke dunia kerja atau membuka lowongan pekerjaan. Karena ada salah satu profesi disebutnya trainer. Kan itu profesi trainer, pelatih.
Bingung kan? Apalagi mau ditanya, ya itu kurang lebih kesimpulannya. Jadi nanti teman-teman juga jangan khawatir. Kemarin juga kami banyak melibatkan mahasiswa kita. Jadi sebagai contoh kita training, kita butuh asisten. Asistennya yang punya sertifikat dong. Mereka dapat bayaran enggak? Jadi seseorang itu kompetensinya diakui lewat yaitu kepemilikan sertifikat. Jadi kalau saya sekarang misalkan yang MT, MOS, MCP, MTCNA, CCNA, HCIA, HCAI, ya itu sebenarnya self branding kalau kita berbicara masalah. Kalau Bapak misalkan di sini tuh kan ada Cisco tuh ya. Nah, biayanya berapa sih kalau misalkan kita mahasiswa mau mengikuti itu? Jadi kalau di LPKIA sendiri, karena ini kan juga salah satu strategi LPKIA ya untuk bisa berkompetisi dengan perguruan tinggi lain. Jadi kita itu sudah pembiayaannya itu sudah include di dalam pembiayaan kurikulum UKT. Jadi kalau untuk pembelajaran itu sudah include, tapi sertifikasinya itu terpisah. Karena itu kan kita harus ke testing center dan itu bayarnya $. Jadi contoh kalau kita mau ikut sertifikasi, disebutnya sertifikasi industri ya. Sertifikasi industri kalau Huawei itu sekali ujian $200. Kalau Cisco itu $300 gitu. Tapi itu keluar. Tapi nanti sertifikat industri. Nah, yang include ke dalam kurikulum biasanya kan ada disebutnya Certificate of Completion. Jadi sertifikat yang menyatakan bahwa Anda telah mengikuti kursus itu. Kalau di luar Anda ikut swasta, Cisco aja bisa 8 juta. Dan itu pun cuma 6 hari. Belum termasuk ujian. Biayanya itu. Mikroti 2,5 juta. Dan itu biasanya cuma harian. Paling training 3 hari, training 6 hari. Tapi kan kalau di kita mah enggak kan, dan bahkan semuanya dijejelin sama Anda. Jadi misalkan sekarang UKT-nya kalian 6 juta kan, 6 juta sekarang di tingkat berapa? 3. Di tingkat 3, kemarin kan sudah dapat mikrotik, sudah dapat MOS kan. Cuman pas biaya sertifikasinya aja bayarkan. Mikrotik kalau nggak salah 300.000 kan. Kemudian Microsoft 300.000 juga kan. Nanti TOEIC juga 315.000 kan. Kalau Cisco untuk dapat sertifikat of completion-nya juga sama sekitar 300. Tapi kalau teman-teman mau ditingkatkan menjadi sertifikat industri, ya tadi bayarnya $. Dan itu yang melakukan ujiannya ada satu organisasi Certiport atau Pearson VUE. Dan itu sertifikatnya diakui di seluruh dunia. Jadi Anda punya itu pun, ya Anda bisa. Sebagai contoh, ini ada satu success story anak SMK, tapi dia kerja di Singapura. Gajinya $3.000 Singapura per bulan. Bukan karena gelar sarjana, karena dia masih SMA, tapi dia punya sertifikat. Jadi kalau di luar negeri itu pekerjaan itu tidak seperti di negara Republik ini yang sangat mementingkan ijazah. Kalau di sana sertifikat kompetensi. Gitu untuk pembiayaan. Terus satu lagi nih Pak, Ya. kalau kriteria yang harus dipenuhi agar dinyatakan lulus? Biasanya mereka punya prasyarat khusus. Jadi contoh materi harus 100%. Kemudian nanti biasanya mereka punya kriteria kecukupan minimal. Jadi nilai minimal sebagai contoh kalau di Huawei itu passing grade-nya 600 dari 1000. Kalau di Cisco passing grade-nya 800 dari 1000. Kalau di Microsoft MOS kemarin berapa? 500 ya? 600 ya? Nah, passing grade-nya. Jadi ada passing grade yang dipersyaratkan oleh tergantung si penyelenggara. Jadi ada passing grade. Wah, menarik sekali nih Bapak. Terima kasih ya Bapak atas waktunya, Siap. atas penjelasannya yang begitu wow, luar biasa. Mungkin dicukupkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Selamat siang Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami.
Saya ingin bertanya Pak terkait sertifikasi yang ada di LPKIA. Bolehkah saya tahu nama Bapak siapa? Mukhtaruddin. Mukhtar bisa dipanggil ya. Baik Pak, di LPKIA menghandle sertifikasi apa kalau boleh tahu? Berapa pajak? Tentang pajak. Sertifikasi TOEIC itu atau tentang pajak apa ya? Boleh dijelaskan? Jadi sekali lagi bahwa salah satu persyaratan kalau misalnya nanti di perusahaan ditempatkan sebagai tenaga tax officer atau sebagai tenaga administrasi perpajakan, nah sekarang itu wajib memiliki sertifikat. Nah sertifikatnya itu namanya sertifikat pajak yang levelnya itu tingkatannya itu ada A, B, dan C. Disebutnya bracket A, bracket B, dan bracket C. Itu untuk tingkatannya ya. Nah kalau yang bracket A itu untuk perusahaan orang pribadi. Kalau untuk yang bracket B itu perusahaan berbentuk badan, seperti contohnya PT, CP, Firma ya. Dan untuk yang bracket C itu untuk yang perusahaan asing gitu, atau perusahaan yang berada di luar negeri lah gitu ya, sama cabang luar negeri itu. Atau perusahaan itu terdiri dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah jadi itu adalah sertifikat pajak itu ya. Jadi istilah bracket itu adalah untuk tingkatannya ya, bracket A, bracket B, bracket C ya. Berarti banyak ya Pak ya benefit yang bisa didapatnya dari sertifikat bracket itu. Nah kalau di sini bracket A dan bracket C itu disatukan gitu. Jadi di sini bagi mereka yang mengikuti pelatihan, kalau misalnya yang bersangkutan lulus berhak mendapatkan bracket A dan bracket B. Kalau kriteria yang harus dipenuhi agar bisa lulus sertifikasinya itu apa aja ya Pak? Ya, di sini dari mulai mahasiswa prodi akuntansi atau administrasi bisnis ya, atau boleh juga lah sistem informasi karena sudah pernah belajar akuntansi ya. Iya, Pak. Itu bisa mengikuti untuk ikut pelatihan bracket pajak. Jadi itu mulai dari yang statusnya di sini mahasiswa sampai nanti alumni gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti sertifikasi brevet ini berapa sih Pak? Nah kalau di kita ini terus terang yang termurah di seluruh kota Bandung ya, yaitu hanya 500.000 per mahasiswa untuk brevet A dan brevet B gitu ya. Nah di tempat lain tuh sudah di atas 1 juta gitu ya. Nah jadi dengan demikian kita yang termurah, walaupun di sini harganya murah, tetapi kualitas di sini tetap sama dengan di perguruan tinggi yang lain karena kami di sini kurikulumnya mengikuti kurikulum yang dikeluarkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ini. Gitu. Oh, menarik ya Pak. Mungkin cukup segitu pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktunya. Lebih lanjut di kemudian hari. Siap. Akan datang sini. Siap baik Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Nah guys, menarik banget kan macam-macam sertifikasi internasional yang ada di kampus ini. Nah, kalian juga bisa loh dapetin sertifikasi internasional kalau kalian join ke LPKIA. Kita tunggu ya guys. Dadah.